pemberantasan korupsinya tingkatnya baik. Tujuannya bagus. Tujuannya bagus, tetapi dilanggar semuanya. Contohnya kasus Tom Lempong yang paling gampang sampai dapat abolisi. Ini juga ada evaluasi total kepada semua penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan. Saya sebagai praktisi tahu persis hal-hal seperti ini banyak terjadi. Jadi berapa banyak amunisi yang dikeluarkan oleh Presiden? Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi atas nama Ira Puspadewi. Presiden semangat untuk pemberantasan korupsi sangat tinggi, tapi Presiden lupa bahwa pemberantasan korupsi itu tidak bisa populisme. Prabowo minta Kejaksaan Agung untuk terus mengejar uang negara Atau 883 miliar yang diserahkan. Yang tadi contohnya dipamerkan uang sekian banyak. Nah, yang saya khawatirin ini adalah aparat penegak hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi ini, lebih banyak melakukan tindakannya atas dasar viral. Apa-apa jadi tipikor sekarang. Di Indonesia ini terjadi juga sebenarnya proses yang selain juga populisme, tyranny of good intention. Karena ini berakibat kepada pertumbuhan ekonomi juga. Yang kedua juga ini iklim investasi nggak bagus. Pemberantasan korupsi itu harus punya koridor sendiri dengan sektor ekonomi. Jadi seolah-olah korupsinya berjalan hebat, pemberantasan korupsinya, tapi mengorbankan sektor ekonominya. Rambu-rambu ini yang nggak dilihat oleh aparat penegak hukum. Faktor apa penyebabnya? Ketidaktahuan penegak hukum kita atau ada faktor lain yang menurut Pak Hamri? Ada beberapa faktor sebenarnya. Saya lama sekali mencari sosok yang bisa bicara soal ini karena ada curhatan. Saya lama sekali waktu dulu masih di media televisi, saya lama sekali kayaknya setiap hari kerjaan saya liputan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hari-hari ini tuh ada yang banyak yang curhat, mungkin tidak curhat secara terbuka tapi bilang bahwa kok sekarang apa-apa ditipikorkan. Jadi apa-apa tuh semua ditarik ke ranah tindak pidana korupsi. Ini menjadi kekhawatiran tersendiri karena mungkin Anda sering ikut ada undang-undang BUMN, para direksi BUMN juga dikategorikan sebagai penyelenggara negara, sempat bukan penyelenggara negara. Saya coba cari sosok yang paling tepat untuk bisa bicara, terutama yang bisa mewakili mereka yang paling banyak curhatnya tapi mungkin belum dapat medianya ya. Ada di hadapan saya sangat bersyukur Pak Hamri mau berkenan untuk hadir di podcast saya. Ada Pak Hamri Jemat. Pak, terima kasih. Terima kasih ya diundang juga. Ya, saya yang terima kasih udah lama Bapak. Kita ketemu Lama dulu sekali. Dari 2017 tapi udah lama nggak ini kan apa? Betul, secara langsung enggak ya. Yeah. Waktu itu Pak Hamri 2017 masih aktif di kasusnya Pak Ahok. Pak Ahok, betul. Iya, betul. Terus mungkin waktu itu Surya Dharma Ali, kalau yang kami sudah ikut juga bantu P3 waktu itu. betul, Pak Farid. sempat liput. Pak Hamri, saya sempat sebelum nyala kamera saya tanya, Pak Hamri udah berapa lama sih jadi lawyer gitu? Kan saya bilang tadi dari lahir saya udah lawyer. Dari kecil udah main-main di kantor ayah saya. Jadi ya bergaulnya dalam dunia kantor hukum lah begitu. Nah, Jadi saya selalu bilang bahwa saya untuk dunia hukum saya merem juga udah tahu sebenarnya karena dari lahir already in my blood istilahnya. Nah, jadi bagi saya hukum itu udah sehari-hari gitu. termasuk yang hari ini mau saya mintai pendapat dan terutama mungkin Bapak bisa memberikan pengalaman empirik Pak Hamri sebagai salah satu praktisi hukum. Tapi Pak Hamri ini rajin juga sekolahnya, jadi mungkin bisa cerita kepada kami karena harapannya Pak Hamri ini bisa memberikan literasi hukum buat masyarakat kita. Tadi saya bilang dan saya buka di awal Pak, banyak banget yang curhat, bilang bahwa apa-apa jadi tipikor sekarang. Kita mau melakukan, kalau misalnya para penyelenggara negara kita mau melakukan tindakan administrasi bisa jadi tipikor. Mungkin para pengusaha Bapak banyak mewakili dari korporasi gitu ya, juga curhat mau bikin business judgment rule kita, mau ada corporate action bisa juga ditipikorkan. Jadi begini, saya ini kan praktisi hukum juga. Jadi banyak beberapa kasus yang jadi tindak pidana korupsi saya tangani juga. Dan itu saya melihat banyak hal yang sebenarnya merupakan kebijakan ekonomi atau policy ekonomi itu menjadi katakanlah criminal act atau dijadikan tindak pidana korupsi. Jadi sebenarnya
ya itu yang dibilang istilahnya apa, sudah overextended, sudah melebihi batas daripada kewajaran sebenarnya yang saat ini terjadi. Cuman kan masalahnya kan karena sifat populisme, simbol anti korupsi itu sangat kuat sekali. Sehingga itu ya tidak begitu secara cermat dilihat oleh masyarakat. Mana yang benar-benar sebenarnya harus kena tindak pidana korupsi, mana yang sebenarnya dikriminalisasi. Yang seharusnya adalah kebijakan. Betul kan? Padahal kalau kita lihat, ini kembali lagi kan aturan yang berkaitan dengan sektor ekonomi, itu sudah ada undang-undangnya. Seperti misalnya undang-undang perbankan, undang-undang pasar modal, betul ya? Ya, itu kan semuanya udah mengatur mengenai tindak pidana yang berlaku dalam bidang tersebut. Tapi banyak hal, ya saya udah mengalami juga yang berkaitan dengan pasar modal, itu bisa ditarik kepada tindak pidana korupsi. Ya, padahal kan ada ketentuan pasal 63 KUHP ayat 2 itu menyatakan bahwa kalau suatu perbuatan pidana diatur dengan ketentuan umum dan juga ada ketentuan khususnya, maka yang berlaku adalah ketentuan khususnya. Jadi ketentuan umum itu dikesampingkan. Bahkan kalau kita lihat Undang-Undang Tipikor Korupsi tahun 31 nomor 31 tahun 99, itu Prof. Romli sudah bilang sebenarnya udah dibatasi, ada koridor menyatakan bahwa yang bisa diambil ditarik untuk tindak pidana korupsi kalau ketentuan khususnya itu menyatakan bahwa itu memang sanksinya adalah tindak pidana korupsi. Tapi kalau ketentuan khususnya tidak mengatur mengenai soal sanksi tindak pidana korupsi, maka tidak bisa dipakai ketentuan tipikornya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Berarti sebenarnya sudah ada bridging artikel ya? Sudah ada. Norma penghubung sebenarnya. Sudah itu. Jadi kalau ada undang-undang khusus, Bapak bilang tadi undang-undang pasar modal, undang-undang perbankan, di satu sisi ada undang-undang tindak pidana korupsi. Kalau undang-undang ini menyatakan boleh diusut dengan tindak pidana korupsi atau sanksinya menyatakan bahwa ada tindak pidana korupsi yang bisa dilakukan, itu bisa ditarik. Barulah. Iya. Tapi kalau tidak ada ketentuan sanksi khususnya menyatakan hal tersebut, maka yang berlaku adalah yang ditentukan dalam ketentuan khusus tersebut. Nah, ini yang rambu-rambu ini yang nggak dilihat oleh aparat penegak hukum. Faktanya demikian, begitu. Nah, karena umum itu kan KUHP. Nah, kalau misalnya tipikor itu khusus, yang administrasi khusus. Nah, itu ada ketentuan kalau yang umum sama yang khusus itu kan asasnya lex specialis darurat legi generali. Tapi kalau khusus yang khusus itu yang disebut asas kekhususan sistematik. Ya, artinya Pak? Sistem yang khusus sama yang khusus. Jadi dia kekhususan yang sistematik adalah kalau ada dua ketentuan yang sama-sama khusus. Yang berlaku yang mana? Yang lebih khusus. Karena di situ misalnya di Undang-Undang Tipikor ini pasar modal, ada ketentuan di pasar modal itu berkaitan dengan sanksi pidana. Mana nih yang berlaku? Yang berlaku adalah kalau berkaitan dengan masalah pasar modal, itu adalah yang diatur dalam pasar modal, bukan yang di tipikor. Karena begini, yang diatur di pasar modal itu udah khusus. Ya, karena khusus kenapa? Karena mereka itu kan yang mengetahui mengenai bidang daripada pasar modal itu sendiri pasar modal sendiri, dan juga mereka sudah mengatur secara rinci, udah secara konkret dan teknis lagi. Jadi itu udah suatu pembatasan yang dibuat sedemikian rupa supaya jangan campur aduk. Pak Hamri tadi nyebut udah ada asas ya tadi kekhususan sistematis atau kekhususan hologis juga sering digunakan untuk kalau berhadapan-hadapan antara sejumlah dua undang-undang khusus atau beberapa undang-undang khusus. Tapi kenapa faktanya Pak Hamri sendiri juga atau mungkin lawyer-lawyer lain sebenarnya juga lagi nyimpan curhatan yang sama. Kenapa faktanya tidak demikian Pak? Justru bahkan sudah ada norma penghubung di dalam Undang-Undang Tipikor sendiri justru diabaikan. Faktor apa penyebabnya? Ketidaktahuan penegak hukum kita atau ada faktor lain yang menurut Pak Hamri? Ada beberapa faktor sebenarnya yang saling berkait. Satu faktor politis. Tekanan untuk secara politik bahwa korupsi itu harus diberantas.
itu sangat kuat sekali. Ya, jadi akhirnya apa? Ya mengakibatkan bahwa ya ada semacam kayak tekanan publik yang sangat kuat. Ya. Bahwa kalau kasus korupsi itu semakin banyak ditangani itu semakin baik. Jadi makin memuaskan Mengentertain emosi publik ya. Nah ini yang saya lihat yang berbahaya. Nah ini yang terus terang kalau bicara dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, beliau itu kan menekankan untuk pemberantasan korupsi itu benar-benar diperhatikan begitu. Nah cuman beliau itu mungkin lupa bahwa pemberantasan korupsi itu nggak bisa sembarangan. Karena kalau menyangkut kebijakan dilarikan kepada tindak pidana korupsi, ini akan menimbulkan nanti ketidakpastian hukum. Uncertainty-nya sangat tinggi, ya. Karena di negara-negara yang hukumnya sangat strict kuat, tapi ekonominya maju, contohnya Singapura, itu mereka itu punya prinsip certainty attracts capital. Jadi artinya apa? Kepastian hukum mereka itu yang menarik dunia investor, ya? Finansial itu datang ke mereka. Padahal kita tahu Singapura itu kan sangat ketat untuk masalah penegakan hukum. Tapi kok malah jadi tempat yang nyaman buat? Ya, karena mereka bisa memisahkan mana penegakan hukum yang bersifat pidana seperti korupsi, mana yang berkaitan dengan sektor ekonomi yang harus dipisahkan kebijakannya. Nah, kalau sektor ekonomi kebijakannya, kalau ada kesalahan, itu kan bukan karena mens rea, karena niat jahat, tapi karena misalnya salah perhitungan. Nah, karena salah perhitungan atau mungkin prediksi ekonomi berubah, karena ekonomi kan dinamis. Ya. Nah, akibatnya makanya gagal. Tapi gagalnya bukan karena mens rea. Dia berniat jahat bukan. Untuk gagal. Gitu ya. Nah, itu ada pertanggungjawaban sendiri secara administrasi. Ya. Tapi kalau di Indonesia kelihatannya ya karena memang ada misi politik yang ditekankan untuk pemberantasan korupsi dan juga masyarakat juga ingin mendapatkan kepuasan juga. Makanya berlomba-lombalah para penegak hukum ini untuk melakukan kasus-kasus yang dianggap mereka ini merupakan tindak pidana korupsi. Termasuk saat ini, Pak, mungkin kalau masyarakat kita yang sering mengikuti pemberitaan, kan jadi dalam tanda petik lumrah, saya beri tanda petik lumrah, melihat uang 11 triliun ditunjukkan. 13 triliun ditunjukkan. Jadi semacam kalau saya sederhanakan, apakah karena faktornya Pak, diberi key performance indicators itu kepada para penegak hukum kita untuk memberikan atau mengembalikan kerugian negara, sehingga salah satu unsur namanya definisi kerugian negara tuh jadi melebar Pak, termasuk mungkin mereka yang berada di sektor pasar modal, mereka yang ada di perbankan, yang tadinya mau berbisnis dengan cara masing-masing yang Bapak bilang tadi sudah ada undang-undang sektoral sebenarnya yang mengatur, kemudian ditarik jauh ke tindak pidana korupsi. Mungkin nggak itu terjadi Pak? Atau justru sudah terjadi? Sudah terjadi. Jadi begini, inilah yang menyulitkan untuk investasi asing itu masuk ke Indonesia. Karena mereka melihat di sini kepastian hukumnya nggak jelas, konsistensinya lemah, juga predictability daripada satu peraturan-peraturan itu juga nggak jelas begitu. Apalagi kalau misalnya tindak pidana korupsinya itu dilakukan secara overstranded, serampangan, ya sudah nggak lagi benar-benar menghormati koridor-koridor yang ada begitu. Nah ini menimbulkan ketidaknyamanan. Nah sekarang ini katanya kan mau diambil CEO dari luar negeri. Nah kalau sampai CEO itu membuat kebijakan, ya dan kebijakan itu ternyata gagal dan akhirnya dianggap itu merugikan keuangan negara, karena begini, awalnya Undang-Undang Nomor 1 BUMN itu menyatakan bahwa modal BUMN itu tidak berasal dari keuangan negara, ya keluarlah surat edaran dari KPK yang menyatakan kerugian yang terjadi di BUMN dan Danantara itu dianggap sebagai kerugian keuangan negara dan bisa kena tipikor kalau memang mereka masuk ke dalam unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Nah, kalau udah kayak begini,
orang asing yang sebenarnya punya tujuan baik, tapi membuat kebijakan yang akhirnya gagal, terus kemudian itu ditarik kepada kerugian negara, ya penafsirannya, dan kemudian dianggap itu harus dipertanggungjawabkan dari segi penyalahgunaan wewenang atau apapun juga. Orang asing mana mau? Berpikir berkali-kali berkali-kali mau menerima Iya. Karena ini tawaran nanti jadi akan direksi. berita ini akan spread out ke luar. Oh, di Indonesia ini nggak nyaman kita. Ya. Belum lagi setelah surat edaran dari KPK itu Pak, kemudian kan ada revisi kedua Undang-Undang BUMN di tahun yang sama. Tahun Revisi 2025. keduanya itu saya sudah baca juga dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2005, Undang-Undang nomor 16 kalau nggak salah, mengembalikan hal yang berbeda kenyataannya, bahwa memang modal dari BUMN itu merupakan bagian daripada kekayaan negara. Nah kalau kayak begitu lebih nggak nyaman lagi, karena begini, mungkin awalnya ingin dibuat Undang-Undang nomor 1 itu untuk supaya bisa perusahaan-perusahaan itu seperti kayak Temasek, mereka benar-benar murni, ya LTD Limited Liability Company, jadi nggak ada urusan sama pemerintahnya begitu. Jadi pertanggungjawabannya ada pertanggungjawaban murni perusahaan, kayak perusahaan di Indonesia aja, PT kan nggak bisa dicampur aduk kerugian keuangannya sebagai kerugian negara. Nah, tapi mungkin karena reaksi kembali lagi direvisi bahwa nyatakan bahwa ternyata itu adalah keuangan negara. Nah, yang kayak begini-gini yang membuat banyak pihak merasa di Indonesia ini konsistensi hukumnya lemah. Peraturan berubah-berubah. Itu kan undang-undang baru nomor 1 tahun 2005. Nah, kemudian dalam tahun yang sama, hanya beda beberapa bulan, keluar lagi undang-undang yang merevisi, yang sangat prinsipil. Yaitu yang itu tadi, bahwa modal BUMN adalah modal sebagai modal dari kekayaan negara. Termasuk tadi yang Pak Hamfri bilang ya, setelah yang revisi pertama di bulan Februari atau Maret 2025 ya Pak, terus Bapak cerita tadi ada surat edaran dari KPK sendiri yang tetap dalam tanda petik mempertahankan bahwa ini kerugian BUMN sama dengan kerugian negara. Direksi BUMN ini sebelum direvisi lagi ya Pak, direksi BUMN kembali tetap menurut mereka adalah penyelenggara negara sehingga bisa ditarik ke ranah tindak pidana korupsi. Bagi kami pasti kan langsung muncul pertanyaan, kenapa harus gitu? Begini, orang kan melihat ini kan undang-undang, berarti normanya tuh di atas daripada surat edaran. Surat edaran ini nggak sebanding dengan undang-undang. Jadi bagaimana surat edaran itu bisa mengalahkan sesuatu yang sudah diatur dalam undang-undang? Betul, karena ada hierarki peraturan. Tapi nanti dalam prakteknya kalau terjadi sesuatu yang dipakai adalah surat edaran itu. Akhirnya apa? Orang kan melihat tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Ternyata surat edaran itu bisa mengalahkan undang-undang. Iya. Ya, termasuk mungkin hari-hari ini Pak jadi publik mungkin jadi lebih familiar, mungkin orang non hukum pun jadi lebih familiar dengan istilah ini. Ada mens rea gitu ya. Mungkin di beberapa kasus korupsi itu jadi lebih familiar karena ada beberapa tokoh prominent yang diduga melakukan tindak pidana korupsi waktu itu. Mens rea nih Pak, ini kan jadi ranah yang apa-apa sekarang kamu punya niat jahat gak sih? Kamu punya niat buruk gak sih Pak? Mungkin Pak Hamfri bisa meletakkan ke titik yang lebih objektif untuk melihat mens rea itu apa sih Pak sebenarnya? Begini ya, sebenarnya bukan hanya mens rea aja, tapi ini ada keabsahan daripada satu proses hukum itu itu tergantung beberapa hal. Satu dari niat jahatnya atau mens rea untuk bahasa Latinnya. Yang kedua yang disebut perbuatan melanggar hukumnya atau actus reusnya. Yang ketiga itu due process of law. Nah, kalau di negara yang common law, maksudnya seperti Amerika, itu bagian yang menyatu integral. Satu aja tidak terpenuhi, gugur semuanya. Contohnya kasus O.J. Simpson. Kan semua orang bilang dia tuh mantan istrinya. Tapi kenapa dia bisa lepas? Karena ada due process of law yang dilanggar oleh pihak polisian dalam soal mendapatkan bukti-bukti. Lepas. Nah, tapi di Indonesia ini soalnya begini. Kalau kata-kata mens rea itu nggak kelihatan di undang-undang kita. Tapi di dalam asasnya iya.
Kalau due process of law, kalau aktu serius itu dalam perumusan undang-undang kelihatan unsurnya perbuatannya apa. Tapi kalau due process of law pada ini penting kan? Ya. Kalau orang misalnya ditangkapnya sembarangan segala macam gitu. Nah, kemudian tidak dampingi juga oleh Atau paling penasihat sering hukum, betul itu Pak. ya. Nah, kemudian ini nggak menjadi satu hal yang sangat substansial. Ini hanya dianggap pelanggaran etik atau administrasi aja. Padahal ini merupakan satu kesatuan dengan tadi yang mens rea semuanya. Ya. Orang sekarang perhatikan hanya mens rea. Ya. Tapi due process of law jarang yang perhatiin. Nah, Padahal itu menentukan sebenarnya. due process of law itu Pak biasanya mungkin bagi kami yang mungkin punya latar belakang hukum atau mungkin jurnalis bisa sering mengikuti itu. Biasanya Pak kalau di KPK misalnya atau di kejaksaan ketika ada klien yang diperiksa atau katakanlah tersangka korupsinya diperiksa, bisa jadi pengacara atau mungkin tersangka korupsinya Pak atau terduga koruptornya bisa bilang ke masyarakat, saya diperiksa sampai berjam-jam, capek banget, mungkin di ruangan yang tidak begitu nyaman, saya sangat lelah, diberikan banyak pertanyaan. Itu kan bentuk curhatan yang disampaikan ke publik Pak. Itu masuk due process of law yang... Itu termasuk due process of law. Itu bahkan begini, sekarang KUHP yang baru nih udah yang saya dengar bagus. Bahwa sejak awal, bukan hanya pada waktu dia menjadi tersangka, sejak awal pemeriksaan, itu harus didampingi oleh penasihat hukum. Jadi udah nggak bisa lagi sekarang KPK ini yang mempraktekkan bahwa hanya bisa didampingi pada waktu orang itu sudah jadi tersangka. Sebenarnya kalau udah jadi tersangka, apalagi nggak ada juga SP3, ya nggak ada gunanya. Nggak ada lagi sesuatu yang bernilai untuk didampingi oleh seorang advokat. Advokat ini kan bernilai kalau dia mendampingi sejak awal dan dia bisa ikut berperan bagaimana kliennya ini akhirnya bisa dilepaskan dari proses hukum. Justru pada saat masih dimintai keterangan sebagai saksi ya Pak, untuk bisa menjamin bahwa keterangan yang ia berikan tidak disalah persepsikan sehingga mungkin bisa membuat statusnya justru berubah jadi tersangka. Nanti saya mau lihat nih sekarang dengan KUHP yang baru ini bagaimana prakteknya nanti di KPK. Apakah tetap juga dilarang untuk pendampingan sejak awal pada waktu menjadi saksi atau tidak gitu. Karena ini kan udah ketentuan yang sangat ketat sekali yang KUHP baru ini. Gitu. Jadi memang ya due process of law itu sangat tidak diperhatikan di Indonesia. Pak Hamfrey sendiri mengatakan itu karena pernah mengalami itu saat mendampingi sering sekali. Banyak sekali dan dianggap enteng itu. Dianggap enteng itu. Padahal itu merupakan bagian yang saya bilang tuh integral sebenarnya. Mens rea, aktu serius sama due process of law. Malah di Jerman itu due process of law itu jadi pegangan utama. Karena mereka bilang mereka semboyannya adalah due process of law itu sebagai benteng rasional dari hukum. Jadi kalau misalnya due process of law-nya udah salah, orang itu penuntutannya itu akan jadi cacat. Jadi di sini benar-benar mereka punya pegangan untuk itu. Jadi benar-benar dipastikan bahwa para penegak hukum di sana gitu ya benar-benar menghormati hak-hak dari siapapun atau apapun status hukumnya ketika itu. Jadi proses hukumnya jadi cacat. Jadi cacat ya berarti ya nggak bisa berjalan. Nah ini yang jadi kelemahan di Indonesia ini yang paling mencolok itu adalah due process of law. Dan coba diperbaiki di KUHP yang baru itu salah satu poinnya ya Pak. Lihat. Pak Hamfrey cerita begini karena pernah mengalami gitu ya. Ada beberapa klien yang didampingi oleh Pak Hamfrey dan mengalami hal yang menurut Pak Hamfrey sebenarnya masih menjadi bagian dari hak dia pun dia waktu itu prosesnya misalnya penyelidikan ya Pak untuk cari apakah ada peristiwa pidana dalam hal ini pidana korupsi atau enggak gitu ya Pak ya. Iya. Dan begini tadi kan Mbak Christian tanya, masalahnya di mana sih? Betul kan? Iya. Karena kok kayaknya penegakan hukum di Indonesia ini kok bisa agak serampangan gitu. Overextended gitu. Yes. Betul kan? Ya kalau menurut saya sih karena begini, kompetensi juga lemah. Kompetensi itu lemah. Ya kita lihat aja penyidik di kepolisian itu kan yang sarjana hukum kan sedikit sekali, betul. Nah, jadi kompetensi lemah
dan wawasan daripada lembaga juga kurang. Jadi seharusnya lembaga itu, ini lembaga ya, bukan aparat penegak hukumnya. Lembaga itu mesti mengetahui batas yang kewenangan mereka itu di mana. Dan mereka seharusnya bisa juga bekerja sama dengan lembaga yang di sektor ekonomi. Mesti misalnya OJK, seperti misalnya juga BPK atau BPKP. Nah, di situ mereka nanti akan bisa membahas apakah ini memang masuk koridor daripada masalah sektor ekonomi atau sudah melewati batas untuk masuk ke ranah daripada tipikor gitu. Tapi ini kan nggak ada. Kan ego sektoral di Indonesia ini sangat tinggi, betul kan? Nah, terus kemudian juga komunikasi nggak ada. Coba saya tanya, ada nggak joint task force di Indonesia ini antara sektor ekonomi dengan sektor hukum? Nggak ada. Padahal itu dulu dibicarakan. Kalau memang di sektor khusus ekonomi, ya sudah, jangan diambil. Tapi ini nggak ada. Jadi satu soal politisnya, betul ya. Politisnya terlalu gembar-gembor, berantas korupsi. Akhirnya yang terjadi adalah pemberantasan korupsinya populisme. Populisme sebenarnya kan bagus. Sebenarnya memenuhi apa yang dikehendaki oleh rakyat. Ya. Tapi kalau dasarnya itu adalah sebenarnya moral subjektif, yang penting pokoknya adalah ya bagaimana untuk memuaskan kepentingan publik. Dan tadi contohnya dipamerkan uang sekian banyak, betul kan? Ya, sekian dan kuantitas dari jumlah juga kasus korupsi yang ditangani. Jadi akhirnya apa? Ini sebenarnya pemberantasan korupsi yang nggak sesuai dengan keadilan substantif. Ini yang terjadi sebenarnya. Ya, sebenarnya nggak perlu jumlahnya banyak, tapi benar-benar bisa dipilah. Ini yang benar-benar kasus korupsi, ya. Ini yang bukan kasus korupsi. Dan ada mekanisme penyelesaian. Ada penyelesaiannya Pak, yang ya? di sektor khusus itu betul. Ada penyelesaiannya. Di pasar modal ada sendiri, perbankan ada sendiri gitu. Iya. Tapi kalau dunia pasar modal dimasukin untuk tindak pidana korupsi, padahal bagaimana aparat penegak hukumnya mengerti mengenai soal ini, transaksi-transaksi yang dilakukan. Mereka kan nggak pernah dapat pendidikan khusus untuk itu. Mereka nggak tahu bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan berkali-kali itu udah hal yang biasa. Gitu. Dan juga investasi atau optimalisasi yang dilakukan oleh perusahaan investasi itu adalah hal yang biasa. Itu ya begitulah mekanisme bisnis yang berjalan di dunia pasar modal. Ya, dan BUMN melakukan investasi juga hal yang biasa. Bagaimanapun dia adalah entitas bisnis. Iya. Dan itu semuanya kan di dunia investasi kayak pasar modal kan banyak stakeholdernya yang bertanggung jawab kayak bank kustodian segala macam. Semuanya kan tercatat. Semuanya dimonitor oleh OJK. Jadi kalau OJK-nya sendiri tidak membuat masalah, ya melihat sesuatu hal yang janggal, ya seharusnya nggak ada masalah. Jadi terlalu jauh kalau misalnya ditarik ke misalnya dugaan tindak pidana korupsi gitu ya. Nah, yang saya khawatirin ini adalah aparat penegak hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi ini lebih banyak melakukan tindakannya atas dasar viral. Iya, viral itu dianggap sudah merupakan modal untuk menarik persoalan itu ke ranah tindak pidana korupsi. Karena dianggapnya sudah menjadi perhatian masyarakat. Ini yang populisme. Iya. Bicara mengenai populisme itu ya Pak, karena kan tadi saya bilang bahwa saya suka waktu dulu masih di lapangan, di wartawan di lapangan, saya sering banget juga ke meliput kasus-kasus korupsi termasuk juga masih di KPK. Apa yang terjadi di KPK, misalnya Bapak bilang tadi, saya coba mau highlight karena kita juga harus bisa memberikan disclaimer bahwa kita membahas ini bukan berarti kita anti terhadap pemberantasan korupsi, tetapi kita berharap bahwa pemberantasan korupsi jangan sampai dilakukan juga dengan cara melanggar hukum. Ya, karena ini berakibat kepada pertumbuhan ekonomi juga. Kita semua juga maunya ya. Nah, yang kedua juga ini iklim investasi nggak bagus. Ya. Nah ini kan saya kadang-kadang suka kesian sama Presiden Prabowo. Dia kan bukan main semangatnya untuk menjual Indonesia ini. Tapi kalau kita lihat apa yang dia sampaikan di luar itu, responnya itu sangat minim sekali.
belum kelihatan saat ini, betul kan? Dalam arti bahwa investasi Iya, yang datang ke karena dalam apa? negeri ya Pak. Nah ini yang Presiden harus tahu bahwa pemberantasan korupsi itu harus punya koridor sendiri dengan sektor ekonomi, betul kan? Nah nanti ini kalau tidak dipisah, sektor ekonomi yang terganggu, iklim investasinya terganggu. Jadi seolah-olah korupsinya berjalan hebat, ya pemberantasan korupsinya, tapi mengorbankan sektor ekonominya. Nah yang saya kagum itu dengan Cina. Cina itu kan mau dibilang keras sekali soal pemberantasan korupsi. Betul kan? Tapi pertumbuhan ekonominya, usahanya, sektor ekonomi Salah jalan satu kok. negara ya. Karena mereka itu koridornya terpisah. Jadi mereka nggak acak-acak itu yang sektor ekonominya. Coba kalau kebijakan-kebijakan itu ya dipersoalkan terus, ya habis lah. Mereka nggak ada keberanian lagi untuk membuat ini keputusan-keputusan dalam bidang ekonomi. Pak tadi benchmarking kita ke Singapura dan juga Tiongkok gitu ya. Ya. Itu dua negara yang sangat Bapak bilang tadi terkenal dengan ketegasannya Tegas di, untuk tindakan hukumnya. para penegakan hukumnya. Keras sekali gitu Tapi ya. ekonominya maju kan? Ya. Nah. Itu kan seolah-olah membidas ya pendapat umum bahwa tolong dong kasih keleluasaan dong, jangan apa-apa tuh diatur, jangan ini. Apa yang salah Pak dengan sistem hukum kita? Satu, sistem penegakan hukum kita itu dua. Apa yang salah Pak? Ini kalau mau diurai nih menurut Pak Humphrey, kita urai mulai dari mana nih perbaikinya? Enggak begini, kita terlalu menekankan kepada pemberantasan tindak pidana korupsinya. Overzealous, terlalu semangat. Dan lupa bahwa sebenarnya kemajuan satu negara itu dari pertumbuhan ekonomi. Bukan soal pemberantasan korupsinya. Nah sekarang saya tanya, sejak adanya undang-undang tipikor, udah berapa lama ini? Dan juga sudah berapa banyak orang yang ditangkap, ya? Efek jeraknya sejauh mana? Terus kemudian apakah punya dampak nggak pada pertumbuhan ekonomi? Nggak ada. Berarti ada sesuatu yang salah ini. Karena itu dia tadi campur aduknya antara penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan sektor ekonomi. Sehingga apa? Orang-orang yang jadi pelaku dalam bidang ekonomi jadi nggak berani untuk ngambil tindakan. Jadi begini ya, saya ini kasih wanti-wanti aja sama yang di Danantara ini. Mereka ini kan banyak uang. Mereka mengelola uang sekian banyak gitu. Nah, dengan katakanlah sudah keluar surat edaran dan apalagi udah ada revisi undang-undang BUMN, itu berarti sama juga kerugian yang terjadi dianggap kerugian keuangan negara. Betul kan? Nah, tapi memang kalau sesuai ketentuan dari Undang-Undang Tipikor, kalau terjadi penyalahgunaan kewenangan dan juga perbuatan melawan hukum, baru itu ditarik kepada Tipikor. Tetapi kalau kayak begini, berarti ya tangan mereka juga udah terikat itu satu saat. Kalau terlalu tindak pidana korupsinya ini terlalu mencampuri ke dalam. Ya. Jadi terbayang para direksi BUMN gitu. Kalau Bapak bilang tadi ada misalnya orang asing, Pak Presiden sudah menawarkan pada orang asing, ayo silakan masuk jadi direksi di BUMN di Indonesia. Kebayang ya Pak sekarang setelah undang-undang BUMN diubah gitu ya. Kalau jadi direksi, mending gak usah ngapa-ngapain kali ya daripada saya tiba-tiba saya melakukan aksi korporasi tertentu gitu kan, terus tiba-tiba Tipikor. Kan kalau orang usaha kan bisa untung bisa rugi. Yes. Ada dua probabilitas. Dua kemungkinan, betul kan? Dan ruginya juga bisa banyak hal. Karena keadaan ekonomi, karena salah kebijakan bisa. Tapi dia nggak punya mens rea. Betul kan? Nah kalau dilihat terutama daripada, pokoknya udah ada kerugian negara. Betul kan? Nah kebijakannya terus kemudian dipersoalkan sebagai penyalahgunaan wewenang. Ya nggak ada yang mau. Orang asing, satu aja contoh orang asing kena kasus seperti itu, bubar ini. Nggak ada lagi yang mau kerja di Indonesia. Karena mereka lihat risikonya terlalu besar. Risiko terlalu besar karena mereka gampang sekali untuk diambil untuk sebagai masuk koridor tindak pidana korupsi. Padahal murni benar-benar mereka menjalankan usahanya sesuai dengan profesionalismenya mereka. Tadi ini Pak,
Tadi Pak Hamfri mengingatkan mengenai dampaknya adalah soal ke pertumbuhan ekonomi. Artinya semasif itu sebenarnya dampak dari populisme hukum ya, di sektor yang sangat khusus ini namanya tindak pidana itu korupsi. baru satu. Belum lagi yang disebut tirani itikat baik. Apa itu, Pak? Tirani itikat baik itu adalah ini dari Amerika sebenarnya. Tahun 2000 udah muncul. Jadi ada suatu buku ya yang membuat tulisan mengenai Tyranny of Good Intention. Judulnya How Prosecutor and Law Enforcement are Trampling, menginjak-injak Constitution in the name of justice. Jadi Tyranny of Good Faith ini adalah mereka itu kan punya kekuasaan dan mereka berasa punya good intention, good niat baik. Ada etikat baik untuk berantas korupsi sebenarnya. Tapi niat baik itu dipakai untuk misalnya tindakan yang semena-mena. Nah, kalau di Amerika itu kebanyakan dalam kaitan dengan due process of law. Itu tahun 2000 udah terjadi. Jadi bagaimana misalnya ya orang Amerika kan ada rasialnya juga. Ada misalnya satu kejadian kriminalitas, itu gampang bener polisi untuk nunjuk orang hitam. Ini orang hitam ini nih yang melakukannya. Karena sudah ada stigma bahwa orang hitam itu banyak melakukan kriminal. Nah itu ternyata dalam proses hukum yang dilakukan, pelanggaran due process of law-nya itu terjadi. Ini sempat viral ya beberapa kasus ya kita. Tapi ya, itu yang dibilang, tapi in the name of justice, atas nama keadilan. Nah di Indonesia ini terjadi juga sebenarnya proses yang selain juga populisme, tyranny of good intention, ya tyranny dari itikat baik. Pemberantasan korupsinya etikatnya baik. Tujuannya bagus, tetapi dilanggar semuanya. Lah, contohnya kasus Tom Lempong yang paling gampang sampai dapat abolisi, itu kan tyranny of good intention, tirani etikat baik, mantas korupsi kan. Tetapi ternyata dia hanya menjalankan kebijakan dan tidak ada mensreanya. Akhirnya pengakuan itu kan pengakuan bahwa dia memang tidak bermasalah kan dapat abolisi. Itu kan berarti koreksi secara konstitusi. Karena yang bisa melakukan itu kan secara konstitusi hanya presiden. Ini satu contoh yang nyata sekali. Tapi ini kan puncak gunung es. Ya saya sebagai praktisi tahu persis hal-hal seperti ini banyak terjadi. Jadi berapa banyak abolisi yang dikeluarkan oleh presiden untuk masalah seperti ini. Jadinya presiden harus mengoreksi semua banyak proses hukum yang terjadi khususnya di ranah tindak pidana korupsi ya Pak. Kalau Bapak bilang tadi fenomena gunung es. Tapi yang paling penting gini. Ini karena begini ya, presiden semangat untuk pemberantasan korupsi ini sangat tinggi. Saya lihat begitu ya. Itu bagus. Berkali-kali di banyak kesempatan bicara mengenai korupsi. Tapi presiden lupa bahwa pemberantasan korupsi itu tidak bisa populisme. Ya hanya tidak dilakukan tidak benar-benar dengan satu proses yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah tidak bisa karena tirani itikat baik. Itu dia. Jadi memang dan juga harus diberdayakan juga yang sektor ekonomi. Jadi artinya apa? Kalau ada masalah, ini aparat penegak hukum harus bicara dulu sama stakeholder yang di sektor ekonomi. Ini gimana? Apakah ini memang dalam koridor sektor ekonomi, ya? Atau memang udah bisa ditarik sebagai kalau sektor ekonomi bilang enggak, ini masih koridor kita. Kita akan ada sanksi-sanksinya secara administrasi untuk ini, betul kan? Secara korporasi, ya berarti jangan masuk dong. Jadi yang didahulukan itu kan lex spesialis darurat regenerasi. Kan yang ketentuan asasnya adalah yang didahulukan itu adalah yang khusus, baru yang umum. Bahkan kalau yang dilihat dari itu sistematika spesialitas, khususan yang sistematis, antara khusus yang khusus itu juga diutamakan yang lebih khusus. Dan Bapak makanya tadi ingatkan Pak Presiden untuk menyadari hal take ini. Action ya. Nah, harus ya kan yang bisa kan sebagai kepala negara dan negara presiden kan. Dia harus bisa melihat ini dan harus membuat para penegak hukum dan juga para leader-leader di sektor khusus ekonomi ini itu membuat satu katakanlah koordinasi yang bagus. Joint task force yang benar-benar bisa menentukan
Mana yang benar-benar masuk ke ranah tindak pidana korupsi, mana yang sebenarnya hanya masuk kepada ranah sektor khusus dengan aturan-aturannya. Itu kan makanya ada lex specialis terrogat lex generali supaya bisa terpisah, dia nggak campur aduk. Nah kalau campur aduk ya begini yang terjadi. Pasti yang lebih berkuasa yang punya ini dong, kekuatan dong. Dia kan sektor ekonominya tertekan, nggak berani dia. Siapa berani lawan kejaksaan sama KPK? Betul kan? Apalagi kalau sudah dengan covering populisme atau tirani itikat baik, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani karena mereka kekuasaannya sangat besar. Apa-apa sedikit dituding untuk anti pemberantasan korupsi ya. Iya. Gitu ya. Iya, nggak ada yang berani. Tapi nggak boleh ini, nggak boleh. Ini nggak boleh dibiarkan terus kayak begini, karena jelek untuk ekonomi kita. Iya, ini yang orang-orang dari yang bagus, profesional, orang-orang profesional di dalam sektor ekonomi nggak ada ininya, keberaniannya untuk ngambil kebijakan. Padahal mereka pintar-pintar, nggak berani ngambil kebijakan, takut nanti kalau rugi mereka kena. Karena kerugian BUMN misalnya sama dengan kerugian negara. Gitu ya. Nah. Jadi risiko bisnis jadi tipis sekali gitu ya, bedanya dengan ya apalagi kalau tidak pidana korupsi ya. Ya dibuat tafsiran sendiri, betul kan? Ya mengenai soal kerugian negaranya. Padahal kerugian negara itu kalau undang-undang putusan MK itu nggak boleh potensi, harus nyata. Actual loss ya. Actual loss. Tapi dalam praktiknya kan banyak yang tidak actual loss. Yang kena kasus. Dalam praktik ini Pak Hamfri maksud adalah mereka yang bahkan divonis bersalah. Iya, betul. Banyak. Saya lanjut tadi Pak soal mungkin bagi para penegak hukum muda gitu ya. Kebayang Pak, saat sekolah di sekolah hukum ini diajari asas ini ya gitu, sangat familiar pasti dengan asas lex specialis dan hak lex generalis tadi. Kemudian tadi yang Bapak bilang tadi ada kekhususan logis, kekhususan sistematis gitu ya. Itu kan asas-asas yang diajarkan. Tetapi ketika terjun ke dunia hukum gitu, yang real, wah jauh asas ya dari praktiknya Pak. Mungkin Pak Hamfri bisa kasih pesan-pesan kepada para penegak hukum muda gitu ya. Terutama yang masuk ke dunia nanti masuk ke profesi aparat penegak hukum ya. Karena mereka kan yang nanti berperan, yang dari generasi yang muda ini. Mereka harus menyadari bahwa paradigma itikat baik, terus dengan dasar itikat baik saja, itu melakukan tindakan-tindakan yang boleh dibilang tanpa batas, itu adalah sudah tidak boleh dilakukan lagi. Itu mereka harus tahu bahwa bagaimanapun juga ada koridornya juga, walaupun itikadnya baik. Karena itulah disebut tirani itikat baik. Tirani itikat baik itu bukan berarti menghalalkan segala macam cara loh, betul kan? Nah, lihat dulu mens rea-nya, lihat dulu actus reusnya, lihat dulu due process of law-nya, lihat dulu ini di sektor khusus atau di bagiannya mereka. Ini paradigma ini harus ada. Ya, itu satu pesan saya untuk generasi muda para penegak hukum. Yang kedua, yang penting juga bahwa begini, mereka itu juga harus menyadari bahwa mereka harus meningkatkan kompetensi mereka. Sekarang bagaimana mereka bisa menilai satu kasus di dalam sektor ekonomi khusus, seperti misalnya pasar modal, kalau nggak punya knowledge untuk itu. Ya, jadi reformasi lembaga harus dilakukan, harus dididik. Ya, untuk aparat penegak hukumnya menguasai sektor ekonomi, bidang pasar modal, perbankan, ya kan? Apalagi sekarang kan dunia kan ini berkembang sekali. Belum lagi yang juga yang sifatnya fintech, digital, kripto, segala macam, betul kan? Nah, jadi nggak bisa semuanya dipakai hanya tipikor aja. Jadi seolah tipikor ini jadi senjata pamungkas, nggak bisa. Jadi ini yang generasi muda harus tahu bahwa tantangan dalam zaman sekarang ini bagi orang hukum itu, apalagi para penegak hukum, itu bukan lagi suap atau kekuasaan, itu terlalu kasar. Itu mereka udah akan melewati itu, betul kan? Mereka punya proud terhadap diri mereka begitu. Tapi yang jadi masalah ini terjadi di Amerika,
Itu tirani itikat baik. Seolah-olah kalau itikat baik itu semuanya bisa disikat. Nah, ini yang harus disadari. Satu, kompetisi juga. Yang kedua, yang terakhir ini yang paling penting juga bagaimana penegakan hukum ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang muda-muda ini itu untuk kemajuan di Indonesia. Itu yang harus mereka lihat. Dan juga untuk juga ya pertumbuhan ekonomi dan juga iklim investasi lebih bagus. Kan harusnya ke sana sasarannya, bukan penegakan hukum just only penegakan hukum. Pemberantasan korupsi just only pemberantasan korupsi. Itu terlalu sempit. Ya, dan itu udah nggak bisa lagi di Indonesia yang seperti itu. Kita nggak berkembang. Nah, ini yang saya mau lihat generasi muda para penegak hukum bisa lihat itu. Ya, supaya ada kontribusi mereka nih terhadap bangsa dan negara. Bahwa mereka benar ya komit untuk melakukan penegakan hukum. Tapi mereka bisa mendorong untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus di Indonesia dan iklim investasi bagus. Asing itu akan masuk kok. Kalau lihat itu. Kan dari hasil survei pernah dari 120 negara yang mau masuk Indonesia, apa concern mereka paling utama? Yaitu kepastian hukum sama certainty. Peraturan-peraturan. Itu. Jadi yang utama di sana. Itu jadi konsep. Malah perizinan ya? sekarang udah udah jadi satu penilaian positif. Karena mungkin udah pakai sistem serba digital kan ya. Sehingga peranan manusia udah nggak terlalu tinggi lagi. Istilah pungli-pungli itu sudah mulai bisa diminimalisir gitu ya. Tapi kalau konsistensi, predictability lemah sekali. Terus kemudian juga overextended itu, betul kan? Kan dinilai. Orang luar malah lebih tahu dari kita lagi soal-soal seperti itu. Karena mereka melakukan kajian. Mereka punya kajian. Mereka tahu itu, iya. Jadi akhirnya, nah ini ya kalau nggak bisa perubahan sekarang nggak bisa dilakukan, tapi saya harapkan aparat penegak hukum yang muda-muda itu bisa melihat itu semuanya. Paradigmanya dulu lah dirubah, ya. Buku bahwa niat baik itu aja nggak cukup, tapi tirani. Jadi pakai kekuasaannya itu untuk melakukan niat baiknya, tapi niat baiknya itu dilakukan dengan satu tujuan yang menghalalkan segala macam cara. Dan ini faktanya terjadi Ya fakta saat ini. begitu. Semuanya yang terjun dalam dunia praktisi hukum pasti melihat hal yang sama. Terserang ya kalau di Singapura, lawyer itu bisa memprediksi menang atau kalah. Lawyer kalau klien datang, bagaimana kan saya? Bagus, menang atau enggak? Dia bisa prediksi. Tapi di Indonesia ini nggak bisa. Kita nggak berani. Karena ada faktor X yang kita nggak bisa hitung. Bisa jadi faktor penentu. Dan penentu. Faktor X-nya apa saja Pak kira-kira? Gak perlu menyebutkan spesifik, tapi tentu ada beberapa faktor. Kira-kira? Ya ini menyangkut integritas. Integritas. Iya. Ini terus terang. Kalau di Amerika itu yang disebut tirani Itikat baik tadi. Itikat baik itu menyangkut moral subjektif. Mereka merasa mereka bermoral dengan melakukan itu itikat baik itu, betul kan? Walaupun banyak hal yang dilanggar. Pejuang keadilan gitu ya. Itu yang terjadi. Ya, tapi kalau di Indonesia ini udah menyangkut yang paling jelek, yaitu menyangkut integritasnya. Jadi ya sulit jadinya kalau kayak begitu. Baik, terima kasih Ya, Pak Humphrey terima sudah kasih ya. mengingatkan kami semua. Mungkin kalau para mahasiswa Fakultas Hukum yang lagi sekolah sekarang Pak ya lagi berpikir bagaimana masa depannya di dunia hukum tanah air jadi dapat pencerahan, termasuk bagi kita semua kayaknya untuk sama-sama ikut meliterasi. Pak, saya terima kasih banyak. Saya terima Pak kasih Humphrey. juga dikasih kesempatan ya. Karena saya agak biasanya lawyer itu kan bicara kasus. Ya, tapi saya memang bagusnya nggak bicara kasus. Karena kalau bicara kasus di Indonesia ini banyak sekali. Iya. Betul kan? Tapi kita kan mau ada satu pembicaraan yang lebih mendasar untuk perubahan. Betul. Nah, dan kebetulan ini ada kesempatan. Makanya berkali-kali saya ngomongkan ke Presiden Prabowo. Bukan apa-apa. Karena dia punya kemampuan.
untuk Bisa melakukan eksekusi, sesuatu. ya? Iya, itu dia. Ya. Jadi kalau dia punya kemampuan, dia harus lakukan itu. Jadi jangan sampai apa istilahnya blindsided. Iya, memakai bahasa Indonesianya pakai kacamata kuda, Pak. Iya, Ya, gitu kan. Wah, ini pemberantasan itu, korupsi. ya. Memang kalau dari segi populisme, Keren senang sekali, ya. emosi, keren betul kan, memuaskan, betul kan? Tapi nggak ada manfaatnya. Apalagi para koruptornya Nggak dijajar ada gitu pakai manfaatnya, baju oranye ditunjukin. nggak ada ke kamera. manfaatnya. Kan bisa ukur mana pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti apa, bergerak nggak sektor ini ekonomi, enggak. Iklim investasi gimana, nggak jalan. Dari luar nggak masuk. Berarti yang jor-joran di sini nggak menghasilkan apa-apa kecuali kesenangan aja, kepuasan emosi, betul kan? Iya. Dan juga jadi pencitraan. Gak hanya di politik sekarang ya, ada juga pencitraan hukum ya Pak. Ada. Ternyata. Terima kasih Oke, sekali lagi ya mudah-mudahan Pak Amri ya, terima sama kasih saya juga ya. terima kasih banyak. Terima kasih Bisa sekali bicara lagi. seperti ini. Baik, terima kasih Pak. Nah.